Ustadz, bagaimana sikap terbaik kita bila sedang puasa sunat, kemudian di kantor ada yang belikan kita sarapan? Siapa yang mau membatalkan puasanya, faman sya'af an yuftir fal yuftir. Dari rumah sudah niat puasa sunat. Puasa sunat bulan Sya'ban. Lalu kemudian bertamu ke rumah orang. Ayolah puasa, ayolah silakan, kata dia. Faman sya'af fal yuftir. Faman sya'af an yuftir fal yuftir. Siapa yang mau berbuka, batalkan. Tidak haram hukumnya, karena bukan puasa Ramadan, bukan puasa qada, bukan puasa kafarat. Jadi puasa sunat kalau mau dibatalkan, ya silakan batal. Siapa yang mau meneruskannya, silakan teruskan. Itulah enaknya kalau kita ngaji, teman kita ngaji. Kalau kita ngaji, teman kita ngaji. Ketika kita katakan, saya sedang puasa, dia tidak akan paksa. Dan kalau kita juga makan, dia juga tidak akan ketawakan kita, karena dia tahu kita punya dua pilihan, mau makan atau lanjutkan. Andai Ustadz pada posisi saya, apa yang Ustadz lakukan? Saya sedang puasa, lalu kemudian diajak bertamu ke rumah seseorang, diajak makan. Apa yang saya lakukan? Saya lihat dulu apa lauknya. Kalau cuma ikan asin batal puasa, sayang lah, eman-eman. Saya lanjutkan. Nah, oleh sebab itu kalau mau lanjutkan puasa, silakan lanjutkan. Dan yang kawan yang ngajak tidak perlu tersinggung. Enaknya kawan kalau sama-sama ngaji. Tapi kalau beda nggak ngaji, alah sombong, baru tobat kemarin, udah puasa sunat. Jadi kalau kita sama-sama ngaji enak. Saya berapa kali ngajak tamu buka puasa, pas lewat dia ada puasa. Mohon maaf Ustaz, saya puasa. Oh ya nggak apa-apa. Kemarin saya sedang puasa bertamu ke rumah orang. Ustaz, makan soto. Aduh, saya puasa. Dia tidak tersinggung. Kenapa? Karena sudah sama-sama ngaji. Oleh sebab itu teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, ajak ngaji supaya jangan lagi ada tersinggung, karena sama-sama ngaji. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah memakai obat tetes mata dapat membatalkan puasa? Obat tetes mata tidak membatalkan puasa. Obat tetes telinga tidak membatalkan puasa. Bisa dilihat dalam fatwa mu'asirah, fatwa kontemporer Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Adapun dulu kita kecil waktu mandi di sungai dipesankan, awas nanti kalau masuk ke lubang telinga waktu mau menyelam, pegang hidung, pegang telinga. Katanya nanti kalau masuk puasa batal. Karena memahami idkhalus syai' fil jauf, memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Kalau masuk sesuatu ke dalam rongga, maka batal puasa. Maka yang dimaksud dengan rongga di situ adalah al-ma'idah, masuk ke dalam tenggorokan dan lambung. Sedangkan masuk ke telinga, tetes tak batal. Masuk ke mata tak batal. Bagaimana dengan suntik? Suntik terbagi dua. Yang satu suntik obat tidak batal. Sedangkan yang batal itu adalah suntik makanan, infus, itu baru batal. Begitu fatwa Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Sudah kami terjemahkan dalam buku 30 fatwa seputar Ramadan, Syekh Qaradawi, Syekh Atiyah Saqar, Syekh Ali Jum'ah. Bunga Rampai, 30 fatwa seputar Ramadan. Begitu juga dengan obat asma. Obat asma, sesak napas, disemprotkan, tidak batal. Karena dia tidak masuk ke dalam. Hanya melapangkan rongga pernafasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya meningkatkan iman, takwa kepada Allah? Terkadang iman ini naik turun. Dari Muadi Sitorus. Sitorus ini istiqomah karena dia terus saja. Sitorus.
Jadi Imam Muslim membuat satu bab dalam kitab Sahih Muslim, al-imanu yazid wa yanqus. Iman terus bertambah dan ada yang kurang. Kapan dia bertambah? Yazidu bit ta'ati, bertambah dengan ketaatan. Berkumpul bersama orang taat dalam sebuah ketaatan, salat, zikir, baca Quran, di tempat majelis taat, iman nambah. Kapan dia berkurang? Wa yanqusu bil ma'siyah, dia akan berkurang dengan maksiat. Maka kalau punya grup WhatsApp, coba perhatikan grup. Ada berapa grup di handphone? 10 grup. Grup mana yang membuat kita taat? Grup mana yang membuat kita maksiat? Grup yang membuat maksiat, out, cabut, resign. Mau tidak mau, hidup singkat. Nggak tahu kita kapan mati. Di kantor, punya komunitas kawan-kawan yang pecinta. Kalau ngumpul masyarakat, kalau ngumpul, kira-kira ustadz apa yang kita undang nanti kajian sore Kamis, sore. Nanti kira-kira hari Sabtu, hari Ahad kita buat program tabligh akbar apa. Nanti subuh Ahad kita subuhan di masjid mana, dengan biker subuhan, dengan komunitas hijrah. Kalau membuat taat, lanjutkan. Kalau buat maksiat, stop. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yati. Pak Ustaz, gimana cara mendidik anak di zaman modern ini dengan lingkungan gadget yang membawa pengaruh negatif, sedangkan anak sangat susah untuk dibatasi memegang gadget? Pertama, ibu jangan sampai tidak tahu password gadget anaknya. Tidak ada itu umur 18 tahun tulis di pintu, lalu kemudian dia berkata excuse me, izinkan. Memang betul kita ngetuk pintu karena takut mungkin terbuka auratnya. Tapi kalau sampai dia punya privasi, boleh membawa pacarnya, saya sudah 18 tahun, terserah saya, jangan ikut, jangan masuk privasi saya, itu bukan pendidikan Islam. Itu orang barat punya kerja. Kita man ala thalatha banatin, membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididik dengan pendidikan yang islami, wa zawwajahunna, nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati. Dalam Islam pendidikan itu bukan 18 tahun, minal mahdi ilal lahdi, dari buayan hingga ke liang lahat. Nah, jadi beri gadget, tapi gadget untuk komunikasi. Boleh ada tontonan, tapi sekaligus tuntunan. Channel YouTube apa yang kamu lihat? Siapa? Di sekolah juga, sekolahnya yang mengarahkan dia kepada akhlakul karimah, menutup aurat. Maka pilihlah sekolah, lihat kurikulumnya, berapa pelajaran agamanya, bagaimana guru-gurunya di sekolah. Kalau gurunya mengajak party, gurunya tidak berhijab, gurunya juga pacaran, gimana anak-anak kita? Seorang bapak tidak akan mungkin melepas istrinya yang sedang hamil ke bidan yang tidak jelas sekolahnya. Dia pasti akan cari bidan berijazah, karena dia takut nyawa istrinya melayang dan nyawa anaknya melayang. Bagaimana mungkin seorang ayah dan ibu bisa melepas pendidikan anaknya? Ini bukan nyawa, lebih daripada nyawa, karena nyawa habis mati, selesai. Tapi ini bagaimana kehidupan dia setelah mati, di alam kubur, di alam yaumil ba'si, hari berbangkit, di titian siratal mustaqim menuju surga Allah. Bagaimana dia lepaskan anaknya ke guru yang akidahnya tidak benar, tidak mendidik anak ke jalan Allah SWT. Padahal guru adalah digugu dan ditiru. Kenapa penekanan sekolah begitu penting? Karena anak lebih lama di sekolah daripada di rumah. Nanti setelah pulang ke rumah jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, 5 jam itu kontrol orang tua. Selebihnya dia di luar. Maka kalau di sekolah tidak ketat, dia akan cabut, dia akan pergi ke mall, jilbab dia buka, dia masuk ke tas, dia ngelem. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan generasi kita. Wallahu a'lam bishawab.